setetes darah yang keluar melahirkan anak, melahirkan kita, itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dihargai dengan jerih payah kita yang kayak apa aja. Saking luar biasanya orang tua kita melahirkan. Maka Allah perintahkan supaya kita ini berbuat baik lawan orang tua. Nah, kayak apa caranya berbuat baik? Satu, di dalam doa ini, bila sudah sampai dewasa, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sampai umur 40. Kenapa di sini dibatasi umur 40 tahun di Al-Qur'an? Karena ini sebenarnya sudah waktu maksimal kita manusia ini. Bila selama sebelum umur 40 banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, banyak berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan orang tua kita, 40 waktunya stop sudah. Jangan lagi nakal, jangan lagi macam-macam. Syukur-syukur yang mulai lagi muda. Ini bila nah, bila sudah umur 40 tuh sadar diri sudah. Sadar. Bila lewat, kata para ulama sebagiannya, bila lewat 40 masih nakal, masih macal, masih mau ucir ke sana kemari, itu bebuliknya ngalih, tengalih apa susah gitu ya. Maka 40 di Al-Qur'an. Bila sudah umur 40 sadar diri lagi. Ingati orang tua dahulu yang melahirkan, yang mengandung kita susah payah, bahagiakan mereka. Dengan cara apa? Satu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhan, berilah petunjuk lawan ulun supaya bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Mulai lahir sampai umur 40 tahun nih, nah berapa banyak nikmat sudah diberi oleh Allah. Mulai lahir sampai umur 40 tahun, berapa sudah perjuangan orang tua kita membesarkan kita, mendidik kita. Itu nikmat luar biasa. Syukuri, terima kasih dengan Allah. Kayak apa cara terima kasihnya? Wa an a'mala salihan tardah, berbuat amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Sembahyang digawi sudah, yang mungkin waktu belum umur 40 tetapi sembahyang, balang kambingan. Nah sudah umur 40, ayo tobat, bahagiakan orang tua kita dengan ibadah yang kita lakukan. Lakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang Allah ridho. Nah Allah ridho ini tergantung ridho orang tua, kan gitu kuncinya. Berarti dengan ibadah yang kita kerjakan, orang tua kita senang melihat kita beribadah, lalu ridho orang tua kita, Allah juga ridho. Wa antardahu, ridho Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, setelah kita syukuri dengan mengerjakan amal soleh, lalu kita ini mempersiapkan generasi penerus kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Juriat anak-anak cucu-cucu kita itu dipersiapkan supaya mereka menjadi orang yang baik juga. Maka kita berikan contoh. Umur kita sudah 40, tunjukkan dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, kayak ini nah amal soleh itu, kayak ini nah berbuat baik itu, nih contohnya. Nah kayak itu harusnya. Jangan ini anak aja disuruh, kita kadang memberi contoh, itu salah. Nak sembahyang, pian pang bah,
Kena aja bah. Anaknya jadi suruh. Nak puasa. Pian kada puasa kah? Abah begawi. Haur. Uyuh kena bila puasa. Kada menjadi contoh. Maka tadi di sini di doanya mempersiapkan generasi penerus. Mempersiapkan generasi penerus itu diiringi dengan contoh yang baik juga. Nah, kita harus jadi contoh bagi anak kita. Kita harus menjadi contoh bagi cucu kita. Dengan apa contohnya tadi? Dengan amal soleh, amal baik, ibadah yang diperintah oleh Allah dikerjakan. Inni tabtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu wahai Allah, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri. Nah, jadi kita kalau aja di antara kita tuh ada sudah umur 40 ya ingat-ingat diri ya. 40 itu sudah kada muda lagi, boleh dikatakan sudah tua lah. Dan harus tadi ingat, sadar diri, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah lewat dengan cara beramal soleh, dengan cara membahagiakan orang tua lewat doa-doa. Orang tua itu bahagianya, coba aja takoni, kada cuma bisa dihitung dengan materi bahagia orang sidin. Misalnya nih kita takoni, pian sebulan hendak ulun bari berapa duit? Umpamanya nih kita padah kayak itu dengan orang tua, apa jawaban sidin? Kada usah nakai, yang penting ikam sehat, bisa begawi, ibadah dikerjakan, orang tua, mama, abah, himung sudah melihat, senang sudah. Itu aja orang tua. Makanya amal soleh, amal baik, gawi, kerjakan supaya senang, supaya ridho orang tua. Ridhonya orang tua, ridho Allah juga. Nah, jangan sampai umur 40 lewat masih aja nakal, masih macal, masih aja berbuat yang kada baik. Nah, orang tua sedih melihat. Orang tua bila sedih, kurang-kurang bisa muncul murka di hatinya, maka murka Allah turun juga. Ini hati-hati. Nah, jadi kita perbanyak doa ini, tanda syukur kita kepada Allah, tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian doa berikutnya, anni maghlubun fantasir. Pendek doanya. Anni maghlubun fantasir. Boleh ditambah Rabbi di mukanya. Rabbi anni maghlubun fantasir. Doa ini dibaca oleh Nabi Nuh alaihi salam di dalam surah Al-Qamar ayat 70. Nabi Nuh itu merasa dikalahkan oleh kaumnya. Makanya di situ kalimatnya anni maghlubun, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Fantasir, oleh sebab itu tolonglah aku. Nabi Nuh minta tolong lawan Allah karena kalah. Nah, kita ini pasti pernah kalah di dalam kehidupan. Ya, kalau pasti pernah mengalami kekalahan. Apalagi zaman saat ini, kebenaran itu banyak dikalahkan oleh kebatilan. Tuh, zaman wayah ini nih, yang benar dikatakan salah, yang salah justru dikatakan benar. Zaman wayah ini yang benar itu dikalahkan oleh yang salah. Nah, kita banyak yang mengalami seperti itu. Nah, maka amalkan doa Nabi Nuh ini. Jika kita pernah kalah dan ingin menang, nah, doanya
ini. Rabbi anni maghlubun fantasir. Ya Allah, ulun kalah. Padahal ulunnya di posisi yang benar, dikalahkan. Fantasir, tolong ulun. Maka berikutnya ke depannya insya Allah akan dimenangkan oleh Allah. Jikalaupun tidak, pasti Allah akan menghukum orang-orang yang mengalahkan kita. Walaupun kita kadang menang, tapi pasti akan datang hukuman dari Allah untuk orang yang mengalahkan kita. Ini kalau dalam hal kebatilan. Dalam hal kebatilan. Amun hendak menang yang lain bang, boleh hai juga. Tapi konteks Nabi Nuh berdoa di sini dalam konteks dakwah, dalam konteks menyebarkan agama, dalam konteks antara benar dan salah, antara yang hak dengan yang batil. Itu konteksnya. Maka sebenarnya harusnya kita pakai itu juga. Tapi kalau dalam hal lain, misalnya hendak menang yang lain, menang apa? Menang olahraga umpamanya, atau menang pertandingan apa? Ya sah-sah juga bang doa ini, karena bunyi kalimatnya, ya Allah, ulun ini kalah umpamanya, tahun semalam kalah, tahun ini menangkan. Boleh dipakai doa ini. Nah, siapa tahu dengan izin Allah, berkat doa ini kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa selanjutnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pasti hafal nih doa ini, rajin kita baca nih. Doa ini dibaca sebenarnya oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, mereka membaca doa ini mengingat, mengenang sahabat-sahabat mereka yang telah gugur di medan perang, sahabat-sahabat mereka yang meninggal ketika berzihad di jalan Allah. Nah, doa mereka ini dahulu. Maka saat ini kita itu kadang-kadang ya, ketika harwahan, ketika haulan, pasti ada diselipkan doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini meminta ampun untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Lewat doa ini, ini lebih baik ketika kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta tuh, waktu upacara tuh, nah kan ada kalau mengheningkan cipta. Nah di hati kita baca doa ini untuk mendoakan para pahlawan-pahlawan kita, saudara-saudara kita yang telah berjuang, supaya diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka. Nah kita lanjutkan kajian ini 2 minggu lagi, karena ulun izin insyaallah hari Sabtu ulun mau berangkat umroh. Nah, pengajian ulun liburkan aja 2 kali malam Jumat ulun liburkan. Hari Sabtu ulun berangkat, Sabtu besok, dan insya Allah sampai disampit lagi hari Sabtu lagi tanggal 13 Januari. Nah, berarti ya setelah tanggal itu kita mulai pengajian. Jadi 2 minggu ulun liburkan aja pengajiannya, dan kajian kita lanjutkan 2 minggu lagi. Mohon doa, mudah-mudahan ulun sekeluargaan diberikan keselamatan di dalam perjalanan umrah, dan ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun doakan orang pian juga mudah-mudahan suatu saat dipanggil oleh Allah untuk pergi haji dan umrah ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alamin. Ulun akhiri minta maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Hasbunallah ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.